Wah, hujan. Lagi badai di depan pakai Sumpah jangan deras keluar. banget. Gue mau balik sekarang deh. Lu mau kehujanan nanti pas balik ke badan. Enggak sih, cuma lu ada korek kan? Cepet nyalain ada sekarang. sih. Ini cepetan. Gue takut. Kemarin kan habis nonton Jumoro. Yes, dan gue benci banget situasi kayak mati lampu gini sih. Gue harap lampu cepet nyala sih. Halo Smart Viewers, kembali lagi di Movie. Freak Dan sini kita bakal bahas film-film dan dan film. Dan sini balik Yeay. lagi bersama gue Erwin Setiawan dan Dan partner ada gue. aku Karisa. Betul banget. Hari ini kita mau bahas film apa nih? Karena ada Karisa yang pasti ada horor juga nih. Iya, karena gue identik dengan setan ya, Wah. seperti yang sekarang. Kayak Waktu gitu itu gue ya? jadi Ivana, nah sekarang kita mau bahas apa sih Dan emangnya? di sini kita bakal bahas tentang film yang baru aja keluar, yang baru aja tayang. Yang Dan udah ditunggu-tunggu banget. Betul, dan film ini juga merupakan film Indonesia pertama horor ya. Iya. Yang syutingnya dan juga tayangnya juga pakai IMAX nih. Oh, IMAX. Pakai IMAX. Itu pertama juga di Asia Tenggara. Iya, ngeri nggak tuh? Dan- Ngeri banget, tapi juga excited banget gitu. Apalagi kalau bukan Pengabdi Setan 2, Komunion. Komunion. Nah, Komunion ini apa nih, Kak? Kalau boleh tahu. Komunion itu sebenarnya istilah sih nggak Istilah ya? sebenarnya. Apa tuh istilah? Istilah yang artinya itu sebenarnya lebih ke sekumpulan orang yang saling bertukar pikiran, perasaan, tapi bukan pacaran. Oh, Ini bukan. tapi secara spiritual gitu loh. Oke. Dan dari film ini sendiri mungkin kurang lebih sinopsisnya tuh dari film yang pertama kayak gimana tuh? Ini sebenarnya kalau di Pengabdi Setan kedua ini masih menceritakan masih keluarga si Rini Keluarga ini yang ya? mereka kira setelah pindah dari rumah mereka Masalahnya akan bisa nggak ada ya? selamat gitu dari gangguan-gangguan yang ada di Pengabdi Setan pertama. Tapi Oke. ternyata setelah pindah ke rusun ini menimbulkan berbagai macam kejadian-kejadian yang menyeramkan gitu loh, dan masih ada hubungan yang pokoknya sama yang pertama. Ini lebih ke arah apa ya? Mungkin sebenarnya mencari solusi dari Pengabdi Setan yang pertama, tapi ternyata malah semakin Makin ya di sini. makin absurd, menyeramkan absurd. horornya. Kayak gue setuju gitu. nih. Dan makanya ada film Pengabdi Setan 2 ya, gara-gara Iya. rusun ini sebenarnya. Nah, Smart Viewers, di sini sebenarnya kita pengen remind juga nih Kar, ke teman-teman yang lihat juga di video ini, kalau ini tuh bakal jatuhnya spoiler alert, ya. iya. Hati-hati buat kalian nonton video ini, semisal belum nonton film Pengabdi Setan 2 ya kan. Karena di sini mungkin kita bakal masuk aja ke pembahasan nih Kar. Kalau semisal boleh. di film ini mungkin gimana menurutmu? Ini yang lu suka. Coba. Jujur dari yang pertama ya, yang kedua ini pertama menurut aku setiap build up horor yang dibikin itu semuanya berhasil gitu dan Oke. memberikan setiap kejadian horor-horor di dalam film ini kayak ngasih kesan yang bikin kita inget nih yang di bagian ini nih kayak Jadi gitu. di apa ya, kesan ada memoriam tersendiri ya. Iya, Dari benar, gimana benar. rusun ini kelam banget atau gimana? Scoringnya, ambience-nya juga jauh banget lebih beda. Aku suka banget sama ambience-nya sih, jujur. Itu kayak Joko Anwar di sini kayak detail banget. Kan itu ceritain di tahun 80-an ya. Betul, 84. Itu benar-benar berasa banget 80-an ya. Bahkan dari yang kayak ada beberapa adegan yang di awal tuh, yang si Rini cerita lagi di dalam bus. Bahkan bukan dia yang sebenarnya ngomong gitu, tapi kayak dialog-dialog. Dari orang-orang. Iya, dari orang-orang Oh, suasananya dia itu. bikin mau suasana ini hidup Iya, kesana bener-bener. kota tuh. Iya. Oke. Di 80-an yang kayak bahas pemerintahan Indonesia saat itu juga gitu. Oh iya, kalau nggak salah ada bahkan aspek dari korannya sendiri ya. Itu Iya, masih ya. clue-clue juga nggak tahu ya. Itu di film detail ini. banget bener. Bagus sih sini. Akhirnya di sini juga film kedua, gue juga cukup enjoy akhirnya dan nggak terlalu gimana ya. Menurut gue, sini komedinya jauh lebih dapat Iya, dari film bener. yang pertama ya. Karena di sini bener-bener. mungkin banyak banyolan, banyak juga apa ya itu sebutannya. Kalau semisal ini kan ada di film pertama dicapin nih, film kedua dicapin lagi, gue agak callback kalau nggak salah. Iya, callback callback. ya, ada callback lagi. Si Bondi ya. Bondi. Iya, si Agak Bondi lucu tuh juga. bener-bener bikin kayak ngingetin kita sama yang pertama gitu. Dan Bondi banyak temen nih akhirnya di sini nih. Kita ngeliat karakter baru juga yang pasti di sini. Dan tadi yang lu mention nih Kar, gue bahas juga di sini, yaitu setiap aspek letak tempat juga dan juga lokasi latar. Sini tuh di film kedua ini lebih banyak dieksplor sih. Karena let's say ya, kalau misalnya ini di tangga, di lift, di tempat pembuangan sampah pun tuh ada scene-scene-nya sendiri. Jadi menurut gue ini memberikan kesan yang membekas nih. Kayak semisal mungkin orang tahu dan takut semisal naik lift, ada nih dibikin rasa takut orang di lift dan dimunculin aja kan di film ini, di tempat pembuangan sampah yang sempit gimana. Iya. Dan orang takut sendiri gimana, dan akhirnya di film ini mungkin ya dari setiap karakter ini dibuat
ketakutan dari diri mereka masing-masing dihadapin sendiri dan kalah sih seharusnya. Tapi emang itu yang berasa banget ya, perpindahan dari rumah ke rusunnya itu ngebikin setiap karakter di sini jadi lebih bonding. Yes, dan sini kan kita juga ngeliat karakter-karakter baru yang pasti ya. Ada Tari yang diperankan oleh Ratu di sini ya. Dan juga ada yang kayak preman. Preman ya, si Doni ya? Dino. Oh Dino, sorry. Siapapun yang namanya Doni, minta maaf ya. Iya, bukan. Dan sini juga karakter-karakter baru punya ini ya, cukup hubungan yang cukup penting. Iya, yang tadi aku bilang ya, lebih bonding, terus kayak setiap karakter juga punya, iya benar-benar lebih bonding sih, kayak hubungannya si Tari sama Tony, ya kan? Betul, dan dari ini sendiri mungkin apa yang lu suka nih kan? Kalau misalkan rusun nih sekarang nih, mungkin dari set rusunnya lu suka atau gimana nya? Yang tadi aku bilang sih, aku lebih suka karena dengan ada rusun ini, dia sebagai set itu ngebantu karakternya itu yang tadi aku bilang sih lebih bonding. Lebih bonding ya? Iya. Lagi juga di sini kita tahu nggak sih kayak alasan akhirnya tuh ayah jarang pulang. Bener, ada misteri yang terkuak dari yang pertama ya. Ada misteri yang terkuak dan juga di sini kalau ayah tuh punya dosa yang gede juga ya dari film pertama kedua. Akhirnya di film ini ayah ya nggak bisa gue terlalu bilang sih. Iya, tapi yang di pertama itu kan sempat ada, ingat gak sih adegan yang ayahnya ngomong sama si ibu di kasur? Oh, itu kan sempat ada, awalnya ada ngomong kan, cuma kita nggak tahu tuh dia ngomong apa. Pas dibuka pintu juga ngomongnya cuma kasihan anak-anak. Tapi gitu. Dengan kalian nonton film yang kedua ini, kalian mungkin bisa menerka-nerka nih kira-kira, si ayah itu ngomong apa gitu. Terus kita juga bisa tahu ternyata bapaknya tuh kerja apa. Dan aku sukanya tuh di sini keren banget Joko Anwar bisa kayak menyambungkan motif horor ini dengan hal-hal yang menurut aku nyambung sama sejarah Indonesia yang dulu gitu loh, pemerintahan yang dulu. Gitu. Soalnya di sini bahkan anaknya sendiri nggak tahu ya bapaknya kerjanya apa, ditanyain apa serabutan, kerjanya ngapain, gitu-gitu ya kan. Dan sini juga mungkin akhirnya kita masih menggantung nggak sih Kar? Kayak gimana nih di film ini, gue kira ya di film kedua ini bakal ngejawab yang satu tuh kurang nyapa, yang kedua tuh bakal dieksplor lebih dalam lagi. Nyatanya mungkin let's say masih nggak terlalu banyak dijelasin di film kedua ini sih. Malah menimbulkan misteri lain ya ternyata. Iya, gue kira kayak mungkin kalau di film Pengabdi Setan 1 tuh ada scene yang pasangan juga tuh. Mungkin yang di ending. Iya, yang di ending gue kira bakal megang peran penting lagi. Tapi emang penting sih mungkin mereka tuh. Iya, kemungkinan penting ya. Tapi karena di Pengabdi Setan yang kedua ini pun kita masih nggak bisa tahu jelas misteri kedua pasangan itu sebenarnya siapa gitu. Iya. Karena di Pengabdi Setan ini belum terjawab juga sebenarnya sih. Atau mungkin kayak sekte-sekte ini orang-orangnya siapa-siapanya aja gitu loh. Oh, yang gue pertanyakan juga itu kayak kan ada beberapa orang yang pakai baju hitam, pakai payung hitam itu kayak mereka tuh sebenarnya siapa? Manusia kah? Part of sekte itu juga atau enggak? Dan kenapa bisa sekte ini tuh kayak melibatkan orang-orang di peristiwa besar dalam sejarah Indonesia di film itu ya? Jadi kayak kesan mungkin orang ini entah dari abadi dan juga mungkin pengaruhin orang-orang besar juga mungkin ya. Iya mungkin ya. Dan ini menurut gue kayak penasaran juga sih, kayak peran dua pasangan ini tuh bakal sesignifikan apa kalau semisal, kan tadi gue bilang gak gantung, ada semisal film ketiga mungkin. Iya mungkin. Gue cukup penasaran juga kayak di dalam film kedua ini kan ada buku. Iya buku isyarat. Buku isyarat. Dan gue penasaran kayak buku isyarat itu apa sebenarnya dan kayak apa ya? Kayak kenapa ada karakter lain yang cukup penting untuk terlibat di film kedua ini. Karena menurut gue kalau semisal buku ini megang apa ya? Gue kira megang kayak sebuah curse atau gimana gitu kan tentang sekte ini kan. Nah ternyata buku ini malah buku kayak mungkin isyarat buat ini kali ritualnya kan di film ini ada nih, who knows nih. Ya isyaratnya itu pun juga beda gitu kan ya. Dan kalau misalnya kita bahas tentang aspek dari mungkin orang nganggap dan mau nonton film horor tuh karena mungkin akan takut setannya atau hantunya. Mungkin di sini gimana nih Tony? Ini dengan kita nonton di IMAX jujur jantung gue tuh kayak ditonjok-tonjok. Ditonjok-tonjok. Karena bener-bener sebenarnya mungkin karena aku juga penyuka horor, sebenarnya menurut aku jump scare-nya itu ya ada, memang mengejutkan. Cuma kayak sebenarnya so-so lah ya. So-so sebenarnya. Iya, tapi karena dibantu dengan scoring-nya, dengan kayak sound-nya itu loh yang kayak dari awal judul aja itu gue udah kaget. Oh pas dikasih judul dan. Iya itu kayak udah langsung wah dari awal tuh kalian udah kayak nggak dikasih napas gitu. Jujur aja tuh kayak bener-bener sangat engap gitu ya nontonnya. Disturbing sih gue. Lagi ada scene yang kata TV renyak tuh lama juga sih. Iya bener. Dan di sini juga kalau misal gue ngeliat nih visual nih, gue cukup salah ngomong kan? Sama.
pengen gue kasih jempol banyak Iya. banget nih untuk visual. Karena di sini gue ngeliat visual tuh cukup apa ya? Dari kesan gloomy dan kesan apa ya? Horor, dari tensi kayak dark dan juga gimana ini apa ya? Bikin lo pusing, kaget, dan ngos-ngosannya di sini menurut gue lebih better daripada film yang pertama nih kan. Iya benar. Tapi sebenarnya gue agak merasakan kalau misalkan yang kita udah mendekati akhir film itu kan ada yang kayak kedap-kedip lah ya. Oh, kamera. Scene-nya itu sebenarnya Hmm. kurang, mungkin itu kayak ada yang apa ya, bikin beberapa adegan jadi kurang jelas gitu. Gue rasa kayak pengen nge-pause itu film gitu. Kayak pas di pause kayak, oh ini nggak tahu ini. Iya ini. ya, karena dari situ tuh kayak ada beberapa detail yang kayak sebenarnya kayak kita bisa lihat lebih lama deh itu, tapi kayak terlalu ya. Kayak ini itu mah sih. nonton lagi nggak sih kan berarti tandanya. Iya, pengen nonton lagi sih, pengen gue pause soalnya. Nah, di sini mungkin kita masuk ke beberapa fakta-fakta dari Menarik. film ini sih. Iya. Karena di film ini juga ada judul lagu yaitu Rahasia Dendam. Oh, Ya, ini soundtrack dari yang kedua ya? Film betul. yang kedua. Dan dari judul lagu ini di penggalan liriknya juga menggambarkan kisah yang ada di ini ya film. Ada hubungannya sama Yes. yang ini? Kurang lebih kan kayak gini nih. Coba nyanyiin boleh nggak? Boleh. Oke. Boleh dinyanyikan. Aduh. Mungkin nyanyi nggak bisa kali ya. Mungkin langsung Oke, liriknya. liriknya Mungkin kayak, aja. kayak gini liriknya. Namun 1000 dendam. Nah, 1000 dendam sini nge-label tentang 1000 nyawa di sini nih. 1000 nyawa. Dan di sini juga ada halangi istirahat tenang. Ini mungkin Ya benar. untuk- Emang nggak tenang sih, kita yang nonton aja nggak tenang Oh, gitu. itu nggak tenang nih. Sebenarnya sini istirahat tenang tuh ngehalangin apa ya, keluarganya si Rini. menurut gue. Dan di sini juga kini ku kembali datang. Wah, datang lagi. Siapa yang kembali datang? Si Ramino mungkin ya. Iya, Raminum, si ibu. Nah, dan di sini juga di Hening dan Durjana malam. Balik lagi ke latar malam, latar kayak ya ampun setan muncul malam. Dan kalau bisa kita lihat akhirnya film Pengabdi Setan kedua lebih dapat seremnya malam-malamnya dari film yang pertamanya. Iya bener. Sumpah emang lebih dapat banget, jujur jauh sih menurut gue ya. Dan di sini juga ada banyak referensi film menurut gue kan. Dari inspirasi film menurut gue ya. Kalau dari beberapa scene kayak dari Strangers from Hell. Iya itu gue inget banget soalnya kayak di enggak sih, Strangers from Hell tuh lebih ke kosan ya sebenarnya. Kosan sih, kosan. Iya, tapi Soalnya rusun sama, juga, bener, kurang lebih eh. sama kan, ada tetangga-tetangga ya kan. And then gue agak cukup salut nih di scene anak kecil yang mana dia lagi main ceplok gunung. Dan ketika dia udah jadi mayat, di situ dia mengingatkan gue seakan-akan Silent Hill. Suster-susternya. Silent Hill yang suster-suster. Emang gerakannya patah gimana bisa lu patah? Jadi ada setiap ada suara dia disturbing. Makanya gue takut Iya, tuh ada bener-bener. manekin, gue nggak mau ngeliat, takut di situ. Sini juga ada banyak dari film horror Hereditary mungkin. Terus juga, oke, yang lu tadi sempat mention ke gue tuh ada Stranger Things dari. Iya benar-benar. Tapi yang paling menonjol di sini Insidious gak sih? Karena Insidious, si ibu di sini tuh kan sebenarnya adalah bright demon ya bisa kita bilang. Betul ya. betul. Dan itu mirip banget visualnya sama yang di Insidious. Ya, Tapi sih, bedanya betul. mungkin di Insidious itu hitam ya kalau nggak salah. Iya black. kayak bajunya itu kan kostumnya. Dan bener-bener. ini kayak apa ya? Agak entah menurut gue ya, sosok kerasa Final Destination juga di sini nih. Kayak ada Benar-benar. apa ya, dikejar kematian juga ujung-ujungnya lu nggak Iya. bisa kabur. Dan ini menurut gue nih agak lucu lagi nih. Ada referensi film dari It, ya. Yes, It yang mana menurut gue Kan ini kejadiannya itu setiap 29 tahun ya di film muncul Pengabdi. muncul lagi. Kalau di It juga kan ya mirip sih sebenarnya. Kalau sini kan agak gimana ya, mungkin agak semi miripnya adalah setiap tanggal yang sama, yaitu 17 April itu tuh pasti ada event di Jepangan, bukan? Jepangan? Event itu sebenarnya. Kenapa sekte Anda itu. selalu ini nggak kanatan? Rianda ini suka bawa bau bawang gitu sih Bawang. ya. Soalnya Bicaranya. yang bawang itu biasanya buat dimakanan enak. Oh, Oke. Oke, ngomong-ngomong tentang film ini lagi deh kan, kita balik lagi ke film ini. Kita bakal bahas tentang scene favorit menurut Favorit. kita sendiri nih. Oke. Kalau dari gue nih, scene favorit gue itu yang pasti ada ada Tari di sini. Oh iya. Ya, Yang ratu. hot itu ya. Hot and spicy chicken. Sedang sholat di situ. Dia lagi sholat. Dan Iya. ada transisi di mana visual dari kamera itu tuh pindah-pindah tuh. Yang kayak tadi lu cerita gue ada Stranger Things wannabe Iya, gitu. Itu menurut gue tuh dia tuh kayak transisi dari rasa takut dia yang terdalam dan di film ini seakan-akan ngasih unjuk rasa takut setiap karakter untuk dihadapin nih. Jadi kayak scene ala-ala Silent Hill juga ada di sini yang bikin gue fave banget. Bagus nih film Pengabdi 2. Iya. Kalau gue lebih sukanya ke scene si Tari yang
Jadi tuh di trailer sebenarnya udah sempet dimunculin juga gitu loh Kak. Gue kira tuh yang di trailer itu bakal kayak menjadi scene terbesar, terwow di Pengabdi Setan 2 ya. Yang suara dari radio itu, yang bahas ibu saya di kuburan dimakan batu segala macam itu kan. Tapi ternyata itu jadi scene yang kayak cuma kayak penyokong doang ya? Iya. Itu aku suka sih scene yang itu. Dan mungkin juga ada scene yang menurut aku juga original banget ya, yang itu ceritanya yang milih korek atau korek api atau senter. Oh, dari Pak Ustadz? Iya. Dari Pak Ustadz ke Tony ya? Iya, benar-benar. Tapi kalau lu di posisi itu lu milih apa kan? Gue milih kabur aja sih, gue nggak mau bantuin cek-cek gitu ya. Pertama itu udah mati lampu, banyak mayat situ ya, ngeri sih. Dan sini juga dari karakter baru nih kita bahas nih kan. Kan kita udah tahu nih keluarga ini karakternya bla bla bla. Tumbuh juga ada, mungkin si Bonding tumbuh banget tuh. Dan karakter yang kedua nih, di film kedua ini tuh ada Tari, ada Dino, ada mungkin Pak Ustadz juga yang baru nih. Dan sini mungkin dari aktor yang tampak natural sih. Iya, sangat natural. Oke sih semuanya. Scene yang gue suka juga itu lebih ke bercandanya si Bondi sama kawan-kawan sih. Lebih dapat kayak lebih, lu konyol juga lu ada orang mati masih dibercanda. Heran ya kan. Iya. Dan kita mungkin masuk yang ke bagian paling gue suka nih. Visual sih. Visual yang menurut gue ya. Ini entah apa ya, terobosan baru dari Joko Anwar juga ya. Karena di sini kesan horor dari penerapan penerangannya ya. Iya, dari korek api doang. Dan juga dari ada tuh sekarang menurut gue cukup serem dan mengingatkan gue kan Insidious tadi ya, referensi Insidious juga kan. Scene dalam pembuangan sampah tuh ada lampu merah yang serem kayak seakan-akan menggambarkan kalau lu lagi ada di dalam neraka. Itu menurut gue visual cukup mantep, jempol 4, 7, 8 banyak lah intinya. Kalau dari lu ada? Gue juga sih, gue lebih ke mungkin CGI-nya ya di situ juga. Di film ini tuh oke banget, gak kalah juga menarik banget. Terus pengambilan dari sinematografinya Joko Anwar juga oke banget. Jadi horor di sini tuh nggak monoton gitu loh. Yes. Jadi pengambilan gambarnya dari POV cam-nya itu kayak oke banget sih menurut gue, sangat bervariasi gitu. Lu tau gak yang kata scene yang itu tuh, si Rini lagi ngambil koper ayahnya tuh. Yang seakan-akan iya itu. Gue jadi ikut tegang gitu loh sebagai penonton kayak. Sama yang dikejar di ending tuh kayak seakan-akan kita dikejar. Iya, walaupun gue kadang masih agak ngerasa kayak ada beberapa adegan yang kayak aduh terlalu gelap gitu ya. Atau mungkin karena aspek yang tadi dari lightingnya bener-bener kalau misalkan korek api ya bener dari korek api doang aja. gitu. Kalau ini dari flash kamera aja dan itu yang bikin tegang juga sih. Dan ini juga kesan horor ini menurut gue banyak yang ini ya ngambil dari referensi film luar ya. Iya, yang tadi udah kita sebutin ya. Bagus banget. Mungkin kita nggak lengkap kalau tanpa ngasih rating nih Kak. Kalau dari lu mungkin yang suka horor nih. Gue suka banget, tapi ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya gue memberikan rating itu 8,5. 8,5 masih kurang. Oke, menarik nih karena di sini dari gue mungkin jatuh ke rating 7.7 nih. Oh, lu lebih rendah dari gue? Lebih rendah tapi sebenarnya bagus tapi nggak terlalu bagus. Tapi ya betul rating dari gue. Mungkin sekiranya segitu ya sih pembahasan dari kita. Mungkin dari beberapa smart viewers ada teori atau mungkin ada pendapat juga mengenai film Pengabdi Setan. Boleh komen di bawah aja langsung. Betul banget. Dan juga jangan lupa untuk apa Kak? Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe YouTube channel Binus TV. Dan nyalain tombol loncengnya jangan lupa. Betul. Dan mungkin sekian segitu dari kita. Gue Renis dan pamit. Dan Karissa pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.